Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berharga ini izinkan saya menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Roziki. Saya dosen di program studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab. Berikutnya saya ingin menyampaikan beberapa poin terkait dengan pengajaran yang saya lakukan di program studi pendidikan bahasa Arab pada mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab. Beberapa poin seperti deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah tersebut, terus materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, serta berikutnya juga saya tampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab. Baik, yang pertama yaitu tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab ini merupakan mata kuliah untuk membekali mahasiswa dalam memahami konsep pembelajaran bahasa seperti pendekatan, model, strategi, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan media pembelajaran. Dengan harapan mahasiswa tidak hanya mengenal itu, tetapi juga dapat menganalisa berbagai kelebihan dan kekurangan daripada metode-metode pembelajaran bahasa Arab. Yang selain itu, melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali pengalaman di dalam menyusun sebagaimana proyek menyusun pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode-metode yang sesuai dengan kebutuhan maupun metode yang sesuai dengan perkembangan teknologi sebagaimana saat ini. Adapun kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami berbagai variasi tentang metode-metode pembelajaran bahasa Arab, dan kemudian mahasiswa juga mampu menganalisa dari segi kelebihan dan kekurangan dari metode-metode tersebut. Dan selain itu, mahasiswa mampu merancang pembelajaran bahasa Arab menggunakan strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Berikutnya ada beberapa materi yang saya gunakan di dalam pembelajaran ini, di mana mahasiswa secara teoritis mereka diminta untuk memahami beberapa teori-teori pemerolehan bahasa atau teori-teori dalam pembelajaran bahasa, dan kemudian mereka juga diminta untuk mengenal tentang berbagai macam metode-metode tradisional, begitu juga metode modern, di mana langkah berikutnya mahasiswa akan melakukan sebuah proyek. Mereka diminta untuk mendesain suatu pembelajaran yang inovatif menggunakan metode-metode yang mutakhir, bahkan metode-metode tradisional sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Begitu juga proyek yang kedua, mereka diminta untuk mempraktekkan atau menguji coba daripada desain tersebut di dalam kelas. Mereka akan praktek sebagaimana yang mereka susun, dan kemudian sistem penilaian. Dalam perkuliahan ini ada beberapa sistem penilaian yang saya gunakan di luar daripada UTS dan UAS. Ada tugas, sebagaimana tadi tugas desain pembelajaran bahasa Arab inovatif, dan juga ada tugas praktek uji coba daripada desain tersebut. Selanjutnya di dalam laporan ini juga saya sertakan video proses pembelajaran. Gitu. Demikian sedikit dari perkenalan diri saya dan juga laporan terkait dengan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Baik teman-teman sekalian, mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Arab, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Tayyib. Alhamdulillah, hadal yawm sanata'alam an kama syahadna fil amam, yakni tara'iq tadrisil lughah al-arabiyyah. Ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang metode-metode pengajaran bahasa Arab. Nah, jadi dalam pengajaran bahasa Arab itu ada metode-metode yang harus kita kuasai sebelum kita menjadi seorang guru. Nah, insya Allah hari ini kita akan mendalami itu. Tentu nanti akan ada diskusi-diskusi yang teman-teman bisa bertukar pikiran. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang teman-teman sebelumnya sudah ada pengalaman mengajar seperti itu. Itu ya. Baik. Tentunya teman-teman pernah mendengar tentang metode ya? Pernah ya? Oke. Baik. Saya kira tidak asing kata metode ini di telinga teman-teman, apalagi di pendidikan ya. Saya kira ini sudah masyhur bagi teman-teman tentang istilah metode, khususnya metode pengajaran. Baik. Mata kuliah ini ya, jadi secara umum sebenarnya itu capaiannya supaya teman-teman itu mampu memahami berbagai metode dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi ada banyak sekali metode pembelajaran bahasa Arab khususnya, itu banyak sekali. Nah, itu teman-teman harus memahami itu dan menguasai itu. Sehingga nanti ketika jadi guru, tidak lagi bingung nanti mau menerapkan metode apa. Ya, oke. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Tentu, setiap metode ada kelebihan, ada kekurangannya. Nggak mungkin satu metode itu sempurna. Pasti ada kekurangan, ada kelebihannya sesuai dengan materi, sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan seterusnya, gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu merancang pembelajaran bahasa Arab dengan metode yang sesuai. Nah, nanti teman-teman juga pasti akan diminta untuk merancang suatu metode pembelajaran. Ya, nanti akan ada kasus, teman-teman akan diminta untuk merancang metode pembelajaran yang efektif untuk kasus ini seperti apa. Tetapi itu tidak kita lakukan hari ini, akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Ya. Sebagaimana tercantum dalam RPS, insya Allah itu akan kita lakukan praktek penyusunan metode atau perancangan metode pembelajaran bahasa Arab yang sesuai. Begitu ya, jelas ya capaian pembelajaran kita ya? Oke, sehingga nanti ketika lulus jadi guru, kalian terjun di sekolah sudah bisa merancang, oh ini metode yang efektif pakai metode ini, metode yang kurang efektif, oh ini. Sehingga teman-teman sudah leluasa untuk mengajar dan sudah menguasai kebutuhan daripada sekolah, kebutuhan daripada siswa, itu nanti sudah akan kalian mudah untuk menangani itu gitu. Baik. Berikutnya di sini ada pertanyaan. Ini ada bapak-bapak bertanya. Apa perbedaan antara ta'allumul lughah dan iktisabul lughah? Kelihatan ya? Teman-teman, kelihatan ya? Ada istilah, ini teman-teman pendidikan, calon guru harus tahu ya. Ada istilah ta'allumul lughah dan ada istilah iktisabul lughah. Oke. Ada ta'allumul lughah, ada iktisabul lughah. Mungkin teman-teman ada yang bisa ngasih tanggapan terkait dengan apa arti dari iktisabul lughah atau ta'allumul lughah. Silakan. Sebentar saya ngambil spidol ya. Ya. Ada ta'allumul lughah, ada iktisabul lughah. Mungkin ada yang mau ngasih tanggapan? Ya, silakan. Kalau ta'allumul lughah yang saya ketahui itu dia kan mempelajari bahasa Arab. Kalau untuk iktisabul lughah
itu dia memperoleh bahasa Arab Oke. dari apa yang dia pelajari di bahasa Arab itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Satu lagi mungkin? Ada yang mencoba? Ada lagi? Coba. Tidak ada? Oke, baik. Jawabannya sebenarnya sudah tepat ya. Sudah tepat. Baik, kalau ta'allumul lughah itu adalah pemerolehan bahasa. Ya, bahasa secara umum ya di sini ya. Mau bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apapun itu melalui proses pembelajaran. Ya, karena ada istilah ta'allum. Ya, melalui istilah pembelajaran. Sedangkan yang iktisabul lughah itu adalah pemerolehan bahasa di luar pembelajaran. Ya, apa bedanya? Kalau ta'allumul lughah itu biasanya dilakukan di dalam kelas. Sedangkan iktisabul lughah di mana saja di luar kelas. Di mana saja. Karena ini pemerolehan bahasa ya secara alami, natural. Gitu ya. Kalian ada yang memperoleh bahasa Arab secara natural ketika mendengarkan orang berbicara di jalan misalkan. Nah, itu kalian dapat bahasanya itu. Nah, itu iktisabul lughah. Nah, kalau ta'allumul lughah itu di dalam kelas. Biasanya ciri-ciri berikutnya adalah kalau ta'allumul lughah itu dengan kesadaran penuh atau dengan kesadaran. Nah, artinya dengan sadar itu ya kalian berniatkan untuk belajar di kelas untuk mendapatkan bahasa. Sedangkan kalau iktisabul lughah itu kadang ya tiba-tiba aja. Kita nggak sadar tiba-tiba lagi menonton film Arab gitu katakan. Kita memperoleh bahasa itu kan kita nggak sadari. Ada bahasa yang kita serap. Ya. Nah, ini iktisabul lughah. Siri berikutnya kalau ta'allumul lughah itu ada keterbatasan waktu. Seperti pembelajaran, biasanya waktunya ya 90 menit, ya gitu-gitu ya. Nah, sedangkan kalau iktisabul lughah itu nggak ada waktu tertentu. Ya alamiah begitu saja. Nah, ini ada dua proses orang itu mendapatkan bahasa. Ini. Nah, karena kalian adalah calon guru, maka kita akan fokus ke sini. Ta'allumul lughah. Nah, ini proses pembelajaran bahasa Arab di kelas. Oke? Baik. Itu perbedaan antara ta'allumul lughah dan iktisabul lughah. Paham ya sekarang ya? Oke. Pertanyaan berikutnya, apa itu metode pembelajaran? Silakan. Apa itu metode pembelajaran? Atau apa itu metode dah sebelumnya? Metode itu apa sih? Ya, silakan. Ya. Langkah atau cara yang akan diambil. Hah? Kalau konteks pembelajaran mungkin langkah atau cara yang akan diambil nantinya dalam kegiatan pembelajaran sehingga mencapai tujuan yang telah diinginkan. Oke, baik, terima kasih Mas Hadib. Benar. Artinya metode itu adalah cara. Ya, metode pembelajaran adalah cara yang akan dilakukan yang ditempuh oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Artinya untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Ya, yang dilakukan oleh guru. Nah, terus pertanyaan berikutnya, mengapa metode penting dalam pengajaran bahasa Arab? Ya, silakan. Penting karena nggak mungkin siswa SD sama siswa SMP itu diajarkan dalam satu metode. Mengapa metode itu penting? Karena menyesuaikan dengan siapa yang diajar juga. Oke. Misalnya anak SD, mereka cocok dengan metode pengajaran berbasis permainan. Nah, ketika anak SMP mungkin ketika dikasih pembelajaran permainan terus, mereka akan bosan. Jadi metode itu tidak efektif untuk anak SMP. Dan metode itu metode permainan efektif untuk anak tingkat SD atau TK mungkin seperti itu. Oke. Makanya metode itu jadi penting. Baik, jawabannya tepat ya. Terima kasih Mas Rizky. Jadi tadi yang disampaikan, karena karakter anak itu berbeda-beda ya. Apalagi nanti kalau kalian ada yang ngajar di SD, ada yang ngajar di SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, itu macam-macam karakternya. Dan itu membutuhkan metode pengajaran yang berbeda-beda. Maka untuk menyampaikan materi pun itu butuh cara yang berbeda-beda. Makanya itu penting. Kalian sebagai guru ingin menyampaikan materi, tapi tidak pakai cara, tidak pakai metode, bisa? Nggak bisa. Ya. Contohnya seperti ini misalkan. Kalian mau masak nasi goreng yang enak,
tapi tidak pakai cara yang tepat, bisa? Apakah masak nasi goreng itu nasinya dulu dimasukkan, pokoknya minyaknya belakangan deh, nasinya dulu tanpa pakai cara, pokoknya nasinya dulu sampai kering, habis itu apa lagi, cabenya dulu, pokoknya minyaknya nanti di belakang. Nah, itu nggak pakai cara masak yang tepat misalkan. Bisa nggak masak nasi goreng itu? Nggak bisa. Begitu juga kalian mau bikin mobil misalkan. Bisa nggak kita bikin mobil itu tidak pakai langkah-langkah yang tepat untuk pembuatan mobil? Ya, pokoknya bikin mobil tuh ngawur aja, bikin mesinnya ngawur, bisa nggak? Nggak bisa. Begitu juga pembelajaran bahasa Arab. Kalian ngajari anak-anak bahasa Arab tanpa pakai metode yang tepat seperti itu tadi, dengan langkah-langkah yang tepat, yang nanti anak-anak nggak akan bisa. Nah, maka inilah urgensi daripada metode pembelajaran bahasa Arab. Terus yang keempat, hubungan antara tujuan, metode, media, evaluasi dalam pembelajaran. Ada yang tahu? Apa hubungannya antara tujuan, metode, media, dan evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab? Ada yang mau coba jawab? Ada? Ada? Ada nggak? Nggak ada? Oke, silakan. Mungkin hubungannya saling membutuhkan dan saling berkaitan. Ketika metode itu membutuhkan sebuah tujuan, maka metode tersebut bisa berjalan sesuai dengan alurnya. Dan juga metode itu bisa berjalan ketika adanya media yang memfasilitasi metode tersebut untuk tetap berjalan. Sedangkan evaluasi nantinya bisa memberikan penilaian terhadap apa yang sudah dikerjakan dan bagaimana ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih jawabannya tepat. Ya, ini kalian sudah tahu semuanya teman-teman. Setiap pertanyaan kau sudah tahu jawabannya nih. Berarti teman-teman sudah sudah bisa jadi guru lah. Ya, oke, udah siap jadi guru. Ya, ya, baik. Karena semuanya itu ada hubungan yang sangat erat ya, saling membutuhkan. Karena kita mengajar tapi tidak punya tujuan, ya sama saja. Ya, buat apa kita punya metode ya, tapi nggak punya tujuan untuk pembelajaran? Anak pengen tujuan belajar kitabah katakan, biar anak bisa apa? Kalau kita nggak punya tujuan, nah, bagaimana pembelajaran bisa terlaksana? Kan sama saja, gitu ya. Oke, begitu juga metode. Kita sudah punya tujuan tapi nggak punya cara yang untuk ngajarnya. Sama seperti yang saya bilang tadi, bikin nasi goreng tapi tidak punya tahu caranya. Ya, gitu. Media, kita mau bikin nasi goreng tapi nggak punya alat-alatnya. Bisa nggak bikin nasi goreng nggak tanpa alat? Pakai apa? Ya. Nah, gitu. Jadi alat itu juga penting untuk menyampaikan materi dalam pembelajaran. Nah, evaluasi untuk mencicipi rasa nasi goreng tadi. Ya. Nasi goreng dikatakan enak itu kalau apa? Rasanya pas. Nah, rasa pas itu kayak gimana? Ada indikatornya? Ya, tujuan metode medianya tepat. Ya. Tidak keasinan. Ada sedikit smokinya gitu misalkan ya. Atau tidak terlalu kemanisan misalkan ini. Itu ada indikator-indikatornya. Sama kayak pembelajaran. Dikatakan pembelajaran itu sukses, berhasil, itu juga ada evaluasinya untuk melihat itu. Apakah pembelajaran ini berhasil? Nah, itu harus saling mengikat ketika nanti pembelajaran harus ada. Oke? Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada landasan teori, ya. Ini saya sampaikan secara singkat saja terkait dengan landasan teori ini, karena ini nanti akan ada pembahasan tersendiri di pertemuan berikutnya. Ini saya kasih pengantar saja terkait dengan teori-teori dalam pemerolehan bahasa. Ya, ini penting untuk apa? Sebagai landasan kita pengajaran kita nanti. Biar kita tahu, oh anak punya karakter seperti ini, itu kira-kira saya berpatokan pada teori siapa. Itu bisa dipakai, ya. Oke, jadi yang pertama itu ada namanya teori behaviorism. Itu penemunya adalah Skinner dan Ivan Pavlov. Ya, secara detail nanti kita pertemuan berikutnya. Ini saya kasih ininya saja,
ada teori-teorinya. Baik. Berikutnya ada teori nativisme, yaitu Noam Chomsky. Mungkin ada yang pernah dengar Noam Chomsky? Ini masyhur ya. Ini tokoh dalam bahasa. Ya, ini sangat terkenal beliau. Nanti bisa dibaca. Teori berikutnya adalah teori kognitivism, yaitu Jean Piaget dan David Ausubel. Kemudian ada teori pemberdayaan bahasa kedua, Stephen Krashen. Ini juga menarik, bukunya bisa dijadikan sebagai referensi ketika pengajaran bahasa nanti. Oke. Berikutnya ada teori konstruktivism, Vygotsky dan Jerome Bruner, ya. Terus berikutnya ada pendekatan komunikatif, ya. Nah, itu tadi teori-teori yang selama ini dikaji dalam pembelajaran bahasa atau dalam pembelajaran bahasa. Oke, dalam pengajaran bahasa itu ada istilah-istilah yang harus teman-teman ketahui. Mungkin ada yang pernah jadi guru di sini? Ya. Nah, tahu nggak istilah-istilah ini? Sama kan pernah ngajar nih ya? Nah, saya tanya. Kenal nggak sama istilah-istilah ini ya? Oke, coba kita lihat. Ada istilah pendekatan pembelajaran. Pernah dengar? Oke, baik. Ada istilah kedua itu adalah model pembelajaran. Pernah dengar? Pernah ya? Atau asalibut tadris. Ada istilah strategi pembelajaran. Pernah dengar? Pernah ya? Ada istilah metode pengajaran. Dan berikutnya ada teknik pengajaran. Oke. Dan media pengajaran. Oke. Biasanya ada perbedaan istilah, ada taklim dan tadris. Ya. Taklim dan tadris. Ada istilah taklim dan tadris. Nah, apa bedanya kira-kira taklim dan tadris? Kalau teman-teman kan pasti sering juga ya dengar taklim, tadris. Tapi kira-kira ada persamaannya nggak atau ada perbedaannya nggak? Ini istilah yang harus teman-teman kuasai. Di antaranya ini, taklim dan tadris. Tahu? Oke. Taklim itu adalah bahasa secara umum di dalam pembelajaran, ya. Ya dalam artian itu adalah artinya pembelajaran, ya. Sedangkan tadris itu adalah khusus pengajaran. Ada pembelajaran, ada pengajaran. Apa bedanya? Kalau pembelajaran itu biasanya adanya interaksi antara bukan interaksi ya, itu kegiatan proses pemerolehan pengetahuan atau keterampilan itu ya dilakukan bukan hanya seorang guru, tapi juga siswa. Dan itu bisa dilakukan bukan hanya di kelas. Makanya ketika kalian belajar di di kos-kosan, ta'alum. Ya, ta'alum. Karena kalian belajar mandiri. Ya, tapi kalau kalian tadarus nggak bisa. Ya, tapi kalau tadris itu adalah pengajaran. Itu khusus biasanya di dalam kelas. Proses pengajaran. Ya, biasanya dititik beratkan pada guru. Ini al-mu'alim ya. Ini. Oke, sekarang sudah paham ya istilah ini ya, dua ini ya. Oke, antara ta'lim. Oke, kita melihat ke sana lagi. Ada pendekatan bahasa Arabnya madakhil tadris. Ada orang juga mengisahkan madakhil at-ta'lim, juga boleh sebenarnya ya. Tapi kalau spesifik pada pengajaran pakai bahasa tadris. Oke. Ada asalibu tadris, ada istiratijat tadris, ada thariqah tadris, ada taqniyatut tadris, ada wasailut tadris. Ada mungkin teman-teman juga pernah bertanya, apa perbedaannya antara saya tadi di awal itu pakai istilah tara'iq. Tara'iqut tadris, ada yang pakai istilah turuqut tadris. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah itu jamak. Kalau
Toroik itu jamak dari toriqoh. Toriqoh, cara. Tapi kalau turukut tadris itu adalah pakai itu jamak dari toriq. Toriq itu apa? Jalan. Nah, itu juga dipakai istilah itu. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau ada pakai istilah antara turukut tadris sama toroik, dua-duanya benar. Karena ada yang memakai istilah yang torik tadi, ada yang jalan untuk menuju kesuksesan pembelajaran. Nah, itu pakai torik, ada juga toriqoh, cara. Ya, itu bisa. Oke. Berikutnya, untuk mengetahui perbedaan ini, ya, kalau mungkin saya gambarkan secara singkat itu seperti ini. Ya, di sini ada ini nanti ada gambarnya sepertinya. Kita lihat. Ada model pembelajaran. Nah, ini. Oke. Model pembelajaran itu adalah bungkusnya, bungkus dari pembelajaran itu. Ya, itu model. Nah, di dalamnya ada apa? Ada pendekatan, ada strategi, ada metode, ada teknik. Itu di dalam model pembelajaran. Ya, ada pendekatan, strategi, metode, teknik. Nah, contohnya di situ ada macam-macamnya. Ada discovery learning, model discovery learning. Ada model problem based learning atau disingkat PBL yang sering kita dengar. Ada juga inquiry based learning. Ya. Ada project based learning. Nah, ini nanti membuat project. Membikin proyek apa? Ya macam-macam, buku. Nah, nanti kita kan akan membuat proyek pembelajaran ya. Bagaimana metode? Nah, itu project based learning. Di antaranya itu. Terus ada cooperative learning, ada collaborative learning, ada contextual learning. Ini model jenis-jenis daripada model pembelajaran. Nanti silakan ini dibaca. Kira-kira perbedaannya apa? Itu sangat efektif digunakan dalam pembelajaran. Maka guru harus tahu ini. Gimana sih langkah discovery learning itu gimana sih? Harus pakai pendekatan apa? Strateginya apa? Metodenya apa? Ini harus. Jelas ya? Oke. Baik, berikutnya. Pendekatan pembelajaran secara umum ada dua. Ada student center learning, ada teacher center learning, atau bahasa Arabnya mihwarul muallim dan mihwarul muta'allim. Apa kira-kira perbedaannya apa di sini? Ada yang mau berpendapat perbedaannya apa? Beda fokus. Oh, beda fokus ya. Oke. Kalau student center learning itu adalah pembelajaran yang lebih aktif adalah siswanya. Gurunya hanya pasif mungkin ya, secara pasif dia hanya ngasih project, ngasih tugas, nanti yang lebih aktif adalah siswanya. Sedangkan kalau teacher center learning itu yang lebih aktif adalah gurunya. Biasanya ini terjadi di pondok-pondok salaf yang pembelajaran kitab ya. Kitab Turath atau Kutubut Turath itu kan siswanya biasanya diam. Yang menjelaskan siapa? Guru. Ustadznya atau gurunya. Nah, ini teacher center learning seperti itu. Oke? Ini pendekatan. Umumnya ada dua ini. Nanti ketika kalian ngajar mau pakai pendekatan yang mana? Ini harus ditentukan. Kalian yang lebih aktif, siswanya diam atau sebaliknya. Kira-kira kalau kalian disuruh ngajar milih yang mana? Siswanya yang aktif. Siswanya yang aktif. Kalian diam aja. Masih aja ya. Oke, nanti disesuaikan sama karakter. Oke, berikutnya ada strategi pembelajaran. Ini umumnya juga ada exposition discovery learning, ada group individual learning. Tapi pada umumnya sebenarnya strategi pembelajaran itu masih konsep. Dia tuh konsep. Jadi kita sebelum masuk kelas pembelajaran kita sudah mengonsep. Nah, konsep kita dalam bentuk yang mana? Oke, biasanya ya kita tuangkan dalam RPS, kita tuangkan dalam silabus dan seterusnya, RPP dan kayak gitu-gitu. Gitu ya. Oke. Berikutnya kalau teknik pengajaran ini langkah spesifik. Cara yang dilakukan oleh guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik dan unik, langkah konkret, pembelajaran spesifik individual unik. Artinya ya ini secara teknis saja di dalam kelas. Setelah kita menerapkan metode apa,
ya secara teknis seperti apa? Kita misalkan kita bagi grup dan seterusnya. Nanti teknisnya grupnya seperti apa? Nah, itu harus ada juga. Oke? Berikutnya, ini sebenarnya saya ada apa namanya tugas buat teman-teman saat ini. Itu adalah buatlah kelompok yang terdiri dari 3 orang. Identifikasi metode pembelajaran bahasa Arab, jelaskan konsep dasar dan tujuan penerapan metode tersebut, langkah-langkah penerapan metode tersebut, dan apa kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut. Maka habis ini silakan teman-teman membuat kelompok. Kalian ada berapa jumlahnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas ya? Bikin 3, berapa kelompok nih jadinya? Bikin 3 kelompok aja ya? 3 kelompok cukup? Ya sudah, bikin 3 kelompok. 6 kelompok, 6 kelompok. 3 orang, 6 kelompok 3 orang. Oke, bikin ini saja, bikin jangan terlalu banyak kelompoknya. Bikin 3 kelompok. Ya silakan bikin 3 kelompok. Berarti langsung saja ini. Oke, sip. Ayo, HP-nya minta tolong dimasukkan ya. Kita mulai dari Mas Rizky, ya, silakan maju. Oke, silakan dijelaskan tentang apa yang sudah dikerjakan. Ayo, silakan. Oke teman-teman, dari kelompok kita menggunakan metode yang digunakan yaitu metode ceramah. Dalam metode ceramah ini memiliki konsep teacher center learning, yang dimana guru lebih aktif dalam pembelajaran dibandingkan siswa. Kemudian tujuan dalam metode ceramah ini yaitu agar melatih kefokusan dalam pembelajaran siswa. Langkah-langkah yang diterapkan oleh guru yaitu guru memberikan materi kepada siswa secara tekstual. Setelah guru menyampaikan materi, maka akan diadakan sesi tanya jawab. Kemudian kelebihan yang akan diperoleh dari metode ceramah ini, siswa lebih fokus mendengarkan, kemudian juga waktu lebih efisien, dan metode ceramah ini mudah untuk diterapkan. Untuk kelemahannya dalam metode ceramah ini, pastinya ketika dalam kelas itu siswa fokus, tidak ada interaktif, tidak ada interaksi antara guru dengan siswa, artinya siswa lebih pasif dalam pembelajaran. Kemudian dalam metode ceramah ini juga memiliki sifat yang satu arah saja. Pastinya juga ketika metode ceramah ini digunakan dalam pembelajaran, siswa akan mudah bosan karena pembelajaran yang disampaikan oleh guru monoton, gitu kan. Kemudian juga pemahaman siswa akan menjadi rendah. Nah, inilah metode ceramah seperti itu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, berikutnya kelompok sini, silakan. HP-nya ditaruh dulu, nggak apa-apa, ditaruh dulu. HP-nya ditaruh. Oke, silakan. Selamat. Jadi kita akan menerapkan metode pembelajaran metode langsung. Oh, metode langsung. Dalam Oke. penerapannya. Jadi metode langsung itu kita tuh fokus dalam komunikasi verbal yang alami dalam dalam menerapkan pengajaran. Seperti contohnya kayak penghapus. Nah, kita ini langsung menunjuk di mimsaha. Langsung habis itu jadi kita tuh tidak mengajak para siswanya untuk berpikir abstrak atau kritis. Jadi kita langsung menunjukkan to the point, di mimsaha itu langsung. Nah, adapun kekurangan dan adapun kelebihannya yaitu kita mengajak siswa untuk percaya diri untuk terus aktif dalam pembelajaran ya. Karena metode ini adalah metode yang paling disukai oleh siswa. Lalu kekurangannya yaitu kita harus, jadi guru harus dituntut fasih dalam bahasa asing, karena jika tanpa pengetahuan dan perluasan wawasan yang luas, maka siswa akan sulit juga untuk memahaminya. Ya mungkin ini saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya silakan. Terakhir, silakan. Oke.
Baik, selanjutnya dari kelompok kita, langsung saja kita menggunakan metode audiovisual yang mana seperti istimak atau mendengarkan. Di metode ini memiliki tujuan yaitu untuk mempermudah dan memperkaya proses pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar siswa dan mencapai hasil yang maksimal. Namun ada beberapa langkah yang harus dicapai dan ada kelemahan-kelebihan di metode ini, yaitu untuk langkah-langkahnya yang pertama, guru perlu persiapan sebelum mengajar. Jadi perlu persiapan mempersiapkan audionya, mempersiapkan bahan ajarnya, dan untuk pelaksanaannya yaitu cukup untuk menerapkan metode tersebut. Dan yang terakhir ada evaluasi yang menilai bagaimana metode tersebut berjalan. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangannya yang pertama ada banyak membutuhkan sumber daya seperti uang, lalu waktu, objeknya, dan lain sebagainya. Lalu juga menjadi kekurangan di dalam metode ini yaitu potensi adanya gangguan. Mungkin ketika di setel audionya dia memiliki gangguan yang tidak disangka. Namun di sisi lain memiliki kelebihan yaitu bisa digunakan berulang-ulang dan objeknya lebih detail. Dan yang terakhir ada konsep dasar yang bisa membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih baik melalui pengalaman belajar yang lebih menarik. Mungkin cukup itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Baik, alhamdulillah teman-teman, setidaknya hari ini teman-teman sudah tahu ya, meskipun tadi tiga metode pembelajaran, setidaknya teman-teman bisa menganalisa bahwa di situ ada kekurangan, ada kelebihannya. Ya, tentu itu juga berlaku pada metode-metode yang lain. Ya, insya Allah akan kita perdalam lagi pada pertemuan berikutnya. Oke, terakhir saya mau menyampaikan bahwa sebagaimana di hadiah syashah, tidak ada metode yang paling sempurna. Jadi jangan ada fanatisme dalam satu metode. Tidak ada. Artinya metode apapun itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Nah itu nanti disesuaikan sama kebutuhan siswa, kompetensi guru, dan seterusnya. Terkadang perpaduan metode seringkali paling efektif. Justru bisa nggak kita menggabungkan metode satu metode lain? Bisa. Terkadang itu lebih efektif karena bisa lebih fleksibel dan seterusnya. Bisa kita menggabungkan antara metode langsung dengan metode audiovisual, itu sebenarnya bisa. Tergantung kita inovasinya seperti apa. Ya, itu terkadang lebih efektif seperti itu. Lagi-lagi pada melihat kepada kebutuhan ya. Oke, kreativitas dan refleksi guru sangat menentukan hasil. Lagi-lagi kembali kepada guru. Kemampuan guru itulah penentunya. Oke, sekreatif mungkin dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih teman-teman. Syukran lakum ala ihtimamikum fi hadzal yaum. Alhamdulillah qadarna ala ta'miq fi madati at-tariq at-tadris al-lugha al-arabiyyah. Fa insyaallah naltaqi fi usbu'il muqbil. Wa hunaka madat ukhra akan kita pelajari. Ya, akan kita nanti ada proyek juga insyaallah ya. Jadi teman-teman tetap semangat dalam belajarnya sebagai calon guru semuanya. Oke, siap ya? Siap. Taib akhiran, syukron. Ma'ana jafi ta'alumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, syukron. Nah.